Pencela, para pencela. Balik lagi di Halo Kota Batik ya, masih bersama saya Ribut Awandi dan kita masih saya bawain ke ruang dengar Anda untuk bacakan buku aja ya, kayaknya seru. Tadi sudah kita bahas mengenai dua kisah dari dua tokoh yang berbeda, Ronald Read dengan Richard Fuscon. Nah, Richard Fuscon adalah seorang akademis ya yang juga pebisnis ya, boleh dibilang berhasil lah ya, sukses dalam mengelola bisnisnya dan seorang manajer yang luar biasa. Tetapi akhirnya harus harus kalah dengan krisis. Berbeda dengan yang dialami oleh Ronald Read, yang dia ini seorang tukang bersih-bersih di pom bensin. Ya, puluhan tahun dia bekerja di sana, tetapi karena dia tekun menabung dan lain sebagainya tadi itu ya, dia bisa menjadi filantropis, bahkan menyantuni anak-anak yatim. Keren banget ya. Nah, itu dia. Saya diberi buku ini nih. Bagus sih. Nanti suatu ketika. Oke. Ya, itu tadi ya, bahwa mengelola uang dengan baik itu tidak ada hubungannya dengan kecerdasan seseorang, tetapi lebih banyak berhubungan dengan perilaku. Ya, kalau kita berbicara atau ya kembali lagi ke buku ini menarik sekali bahwa dalam bidang apa lagi ya, seseorang tanpa gelar sarjana, pelatihan, latar belakang, pengalaman formal, dan koneksi itu bisa mengalahkan seseorang yang berpendidikan, ikut pelatihan dan koneksi terbaik. Itu ditulis oleh Morgan. Saya kesulitan untuk mencarinya. Mustahil memikirkan cerita orang seperti Ronald Read melakukan transplantasi jantung lebih baik daripada dokter bedah lulusan Harvard, karena memang dia bukan lulusan kedokteran gitu ya. Atau merancang gedung pencakar langit lebih hebat daripada arsitek terhebat, karena dia bukan lulusan arsitek juga. Dan tidak akan ada cerita petugas kebersihan mengalahkan insinyur nuklir top dunia. Ya pastilah. Ada bagian-bagian tertentu yang membuat orang itu memang harus melalui tahapan atau memasuki pendidikan formal dan lain sebagainya. Tapi inilah. Namun cerita-cerita semacam itu terjadi di dunia investasi. Fakta bahwa Ronald Read bisa ada bersama Richard Fuscon punya dua penjelasan. Satu, hasil finansial ditentukan nasib, tidak berhubungan dengan kecerdasan dan usaha. Itu benar sampai batas tertentu. Dan buku ini akan membahasnya lebih rinci. Atau dua, dan saya pikir lebih lazim ya, keberhasilan finansial bukan sains keras, melainkan keahlian lunak atau soft skill, di mana perilaku Anda lebih penting daripada pengetahuan Anda. Saya menyebut soft skill itu psikologi uang. Tujuan buku ini adalah menggunakan cerita-cerita pendek untuk meyakinkan Anda bahwa keahlian lunak lebih penting daripada segi teknis uang. Saya akan melakukannya dalam cara yang bakal membantu semua orang, dari Read sampai Fuscon, dan semua diantaranya membuat keputusan finansial lebih baik. Keahlian-keahlian itu sekarang saya sadari sangat kurang diapresiasi. Keuangan lebih banyak diajarkan sebagai bidang berbasis matematika, di mana kita memasukkan data ke rumus dan rumus memberitahu kita apa yang harus dilakukan dan berasumsi kita akan melakukannya. Itu berlaku di keuangan pribadi, di mana Anda diberitahu agar memiliki dana darurat untuk 6 bulan dan menabung 10% gaji. Itu berlaku di investasi, di mana kita tahu korelasi sejarah antara suku bunga dan valuasi. Itu juga berlaku di keuangan corporate ya, di mana para CFO bisa mengukur biaya kapital dengan tepat. Bukannya semua itu buruk atau keliru. Namun mengetahui apa yang harus dilakukan tidak memberitahukan apa yang terjadi dalam kepala Anda ketika Anda mencoba melakukannya. Ya, dua topik berdampak ke semua orang.
baik Anda tertarik dengannya atau tidak, kesehatan dan uang. Industri perawatan kesehatan adalah kemenangan sains modern yang membuat harapan hidup naik di seantero dunia. Temuan-temuan sains telah menggantikan gagasan-gagasan lama para dokter mengenai cara kerja tubuh manusia, dan hampir semua orang jadi lebih sehat karenanya. Industri uang, investasi, keuangan pribadi, perencanaan bisnis, lain ceritanya. Bidang keuangan telah meraup orang-orang paling cerdas dari universitas-universitas top dalam 2 dasawarsa terakhir. Rekayasa keuangan atau financial engineering adalah jurusan paling populer di School of Engineering atau Fakultas Rekayasa Princeton 1 dasawarsa lalu. Adakah bukti bahwa itu sudah membuat kita menjadi investor yang lebih baik? Saya belum melihatnya. Melalui coba-coba bersama selama bertahun-tahun, kita belajar cara menjadi petani yang lebih hebat, tukang ledeng yang lebih terampil, dan ahli kimia yang lebih canggih. Namun, apa coba-coba sudah mengajar kita menjadi lebih baik dalam keuangan pribadi? Apa lebih kecil kemungkinan kita terjerat utang? Lebih mungkin menabung untuk persiapan masa sulit. Mempersiapkan masa pensiun, punya pandangan realistis mengenai apa yang dilakukan dan tak dilakukan uang kepada kebahagiaan kita. Saya tak melihat bukti kuatnya. Saya percaya sebagian besar alasannya adalah ketika kita berpikir dan diajari mengenal uang dalam cara-cara yang terlalu mirip fisika dengan aturan dan hukum, dan tidak cukup seperti psikologi dengan emosi dan nuansa. Nah, itu bagi saya menarik sekaligus penting. Uang ada di mana-mana, memengaruhi kita semua dan membingungkan sebagian besar kita. Semua orang memikirkannya agak berbeda. Uang menawarkan pelajaran mengenai hal-hal yang berlaku bagi banyak ranah dalam kehidupan, seperti risiko, kepercayaan, dan kebahagiaan. Hanya sedikit topik yang memberi kaca pembesar lebih kuat untuk membantu menjelaskan mengapa orang berperilaku sebagaimana adanya dibandingkan uang. Uang adalah salah satu pertunjukan terbesar di bumi. Ya, apresiasi saya sendiri untuk psikologi uang dibentuk 1 dasawarsa lebih pengalaman menulis mengenai topik uang. Saya mulai menulis mengenai keuangan pada awal tahun 2008. Kala itu, krisis keuangan baru mulai. Resesi terburuk dalam 80 tahun. Untuk menulis mengenai apa yang terjadi, saya ingin mencari tahu apa yang terjadi. Namun yang pertama, saya pelajari sesudah krisis keuangan adalah bahwa tak ada yang dapat menjelaskan secara akurat apa yang terjadi atau mengenai mengapa terjadi, belum lagi apa yang harus dilakukan terhadapnya. Tiap penjelasan bagus ya, diberi bantahan yang sama bagusnya. Para insinyur bisa mencari penyebab ambruknya jembatan karena ada kesepakatan bahwa jika gaya berjumlah tertentu dikenakan ke bidang tertentu, bidang itu bisa patah. Fisika tidak kontroversial. Fisika dibimbing hukum. Keuangan beda. Keuangan diarahkan perilaku orang. Dan perilaku saya bisa masuk akal bagi saya, tapi tampak gila di mata Anda. Ya, makin banyak saya belajar dan menulis mengenai krisis keuangan, makin saya menyadari bahwa kita dapat memahaminya dengan lebih baik melalui lensa psikologi dan sejarah, bahkan keuangan. Oke, sampai di situ dulu dan kita akan lanjut lagi nanti ya. Ada yang gabung melalui WA di 0855420912 tadi ya. Saya mau menyapa dulu Pak Susilo di Kajen. Perilaku sangat berhubungan dengan akhlak seseorang. Matur nuwun. Terima kasih Pak Susilo ya. Iya benar. Ya. Terus kemudian ada siapa lagi nih? Ada tidak ada namanya. Oh, Gia Indrawari ya.
Mau minta aja nih, dari Magelang, Theo dari Magelang, mau request lagu Fortune Cookies, Cookie yang mencintainya ya. Oke deh. Oke, JKT48 yang diminta sama Theo dari Magelang. Oke deh. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif.